Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita akan, mencoba belajar tentang brush tool ya. Jadi kalau standarnya posisi pointer kita masih di sini ya, yang aktif di subselection tool atau selection tool ataupun dimanapun. Nah, kalau kita menggunakan shortcut ya, kalau brush tool itu B ya. Jadi kita tinggal ketik saja B, nah maka dia langsung berubah ya. Ini brush tool. Ya, saya hapus dulu. Nah, sekarang brush tool ini kita perhatikan di sini yang aktif adalah fill ya. Jadi kalau kita ingin membuat isian ya, fill to isian, nah itu menggunakan brush tool ya. Ini coba saya kasih contoh yang lebih real dulu ya. Nah ini misalnya saya gambarkan ini ya, eh, dengan menggunakan brush tool, perhatikan di properti panelnya itu fill yang aktif. Nah beda bandingkan dengan pencil tool ya. Nah, fill-nya nonaktif, sementara, stroke-nya aktif ya. Kita kita ambil ini seperti ini ya, kita gambar kira-kira mendekati ya. Nah, atau kalau mau agak lebih mulus kita gunakan yang smooth. Nah ya, tetap belum smooth ya. Ya, nah misalnya seperti ini, kan smooth. Nah, kita coba edit ya, kita coba edit menggunakan, selection tool ya. Nah, seperti biasa ya, kalau misalnya kita akan edit ini, nah seperti ini ya. Jadi karena dia dianggap stroke ya, jadi ketika kita edit begini, nah semuanya bergerak. Nah, sementara kalau menggunakan brush tool ini bukan line, tersendiri ya. Jadi kalau misalnya kita edit, maka dia akan terlihat seperti ini ya, ya. Line-nya itu ya, karena dia fill, jadi line-nya ini sebenarnya yang batasan warna antara hijau muda dengan putih ini adalah line ya. Ya kalau kita pelajari tentang garis ya, garis itu sebenarnya ada disebut garis yang, eee, garis maya ya, sebenarnya garisnya tidak ada garis gitu ya, tapi karena ada perbedaan warna gitu ya, itu menjadi sebuah batasan, menjadi sebuah garis ya atau garis imajiner. Nah itu tentang brush. Nah di dalam, brush dan line ya, jadi kita bandingkan perbedaan, brush dan line, jadi biar tahu. Nah lalu di dalam brush ini ada di bawahnya ada brush size ya. Jadi kalau kita mau atur size-nya yang kecil, misalnya mau sama seperti ini ya, nah bisa. Tapi tetap dia berfungsi sebagai fill walaupun tipisnya hampir sama. Jadi kita kalau mengedit, merubahnya ya, kita rubah-rubah itu dia tetap dianggap sebagai fill ya. Nah, jadi tetap sebagai fill, beda dengan stroke. Nah, ini perlu dipahami. Nah, jadi nanti sesuai dengan kebutuhan. Kita kembali lagi. Nah, jadi ada brush size ini dari ukuran ini sampai ini. Lalu ada brush shape ya, bentuk. Nah, bentuknya ini saya ganti dulu warnanya. Jadi misalnya warna ini ya. Nah, brush shape ini misalnya ini yang standar ya. Kalau kita gunakan yang standar, terus ininya saya buat yang agak besar aja supaya kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini brush shape yang bulat shape-nya. Nah, ada yang pipih ya, ya. Lalu ada yang elips tapi dia ke bawah ya, horizontal, ada yang kotak ya. Jadi ujungnya itu segi ya, segi 4.
ya berawal dari segi 4. Nah, ada yang miring seperti EPP ya. Contoh ya, misalnya nah ini ya. Gitu ya misalnya ya. Nah, ini bisa kita kecilkan, coba tes ya, karena ada gitu ya. Lalu ininya, nah gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan ya, kita contoh yang lain. Nah, ini dia hitungan smoothing-nya 15. Sebenarnya bisa kita naikkan smooth-nya ya, halusnya itu ya, tingkat kehalusan. Misalnya maksimalnya 100 ya. Nah, maksimalnya 100. Jadi kalau kita gunakan 100, dia akan eee, secara otomatis dia membuat, menghaluskan ya. Jadi kalau ada getaran-getaran kita membuat gambar, maka itu dihaluskan ya, kalau kita gunakan smooth-nya 100 ya. Jadi kita bisa kurangi ya 10, ya ada yang membuat 50 ya, dia mengambil tengah-tengah ya. Tapi bisa juga ini di 20 juga boleh ya, supaya dia tidak me merusak gambar ya, merusak bentuk yang kita buat. Nah, saya bikin contoh lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Ya, nah itu. Ya, jadi contohnya seperti ini, saya pikir eee, paham ya. Jadi ini kita hapus saja, hapus. Nah, sekarang di dalam brush shape ini saya kembalikan dulu ya. Eee, di bawahnya itu kalau kita lihat ada namanya brush mode ya. Jadi brush mode ini eee, ya brush mode ini ya, kita lihat ya, kita ambil sebuah contoh, misalnya kita membuat objek ya dengan menggunakan pensil tool, mmm, ya lingkaran ini ya, mmm, ya kita besarkan dulu. Nah, contoh ya, eee, kita akan mewarnai objek ini ya, misalnya dengan warna kuning ya. Nah, lalu kita akan mewarnai objek bawahnya dengan kuning juga sama. Nah, ini nggak bisa karena dia bukan kurva tertutup. Nah, sementara kalau ini kurva tertutup ya. Jadi kita bisa tutup kurvanya supaya dia bisa diwarnai. Nah, ini juga perlu eee, mungkin ya, belum tersampaikan sebelumnya, atau kita tambahkan saja ya ini begini. Entar agak macet ini. Nah, gitu ya. Oke, sebentar. Kita tarik saja ya, coba tarik. Nah, ke sini jadi kurva tertutup, lalu kita coba tes. Nah, jadi dia bisa ada isian ya. Nah, lalu kita coba misalnya save it in window lagi. Nah, kita cobakan menggunakan ini tadi ya, brush mode ya. Kita tes dengan warna misalnya hitam ya. Coba hitam. Ya, brush size-nya saya kecilkan. Kira seperti ini. Nah, kita tes. Nah, dia seperti ini ya hasilnya kalau kita menggunakan pen fill ya.
Jadi feel-nya saja yang terwarnai, sementara outline-nya dia tidak terwarnai ya. Beda dengan yang di atas tadi, ya dengan pen normal. Itu semuanya jadi kepotong dia objeknya, gitu ya. Nah, jadi kepotong. Nah, kalau pen fill kita bisa eee, memilih ya, nanti kita hapus misalnya seperti kita kembali lagi ke brush tool, oke. Nah, misalnya ini ya, ini saya bikin begini, sorry, kita rubah dulu ke pen fill ya. Nah, ya terlihat ya bedanya ya. Nah, ini nanti bisa kita buang ya, bisa kita buang. Nah, jadi itu pen fill. Lalu kita lanjut ke pen behind. Nah, pen behind ini sebentar ya, saya tambahkan dulu bikin sayapnya ya. Kita besarkan dulu. Ya, kita tambahkan dengan, karena kita akan membuat stroke ya, untuk batasannya ya. Misalnya seperti ini. Atau kalau terlalu kecil ya, atau anggap ini saja ya. Ya, ini saya ganti ya, saya kasih titik aja ya untuk matanya. Nah, lalu kita fill sayapnya, misalnya warna biru muda ya. Kurang bagus. Nah, misalnya ini. Nah, lalu kita akan membuat find paint behind, misalnya untuk di belakang, berarti dia harusnya di belakang gambar. Nah, kita coba tes ya. Kita tes sembarang aja ya. Ini dari paling besar karena begini. Nah, dia di belakangnya, jadi nggak masalah gitu ya. Kalau saya kecilkan mungkin supaya lebih besar dia. Jadi ukuran brush ya, dia ya, akan tetap walaupun kita kecilkan. Jadi kalau mau bukan brushnya dibesarkan, tapi tampilannya kita kecilkan ya. Misalnya ke angka 50% misalnya. Nah, ini brushnya jadi besar gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, eee, kita kembalikan lagi ke fit window. Lalu ada, ini saya tambahkan dulu ya, warna hitam ya, ada ininya nih, ada antenanya, terus warnanya salah. Ini yang hitam. Ya, kita tes ya. Mmm, ya, kita coba dengan ya, misalnya gitu ya. Nah, lalu kita coba dengan selanjutnya ya, dari brush itu ada pen selection. Nah, pen selection ini misal ya, contohnya mana yang mau kita paint, contoh ini sayapnya ya. Nah, kita seleksi dulu.
atau background-nya ini ya. Nah, background-nya mau kita paint, kita seleksi dulu. Nah, setelah kita seleksi baru kita paint menggunakan paint selection. Nah, misalnya saya bikin dia 2 warna ya. Nah, ini ya, misalnya. Nah, ya, saya bikin warna nah, jadi yang terwarnai hanya yang kita seleksi. Nah, kita lanjutkan. Ya, ada paint inside ya. Nah, paint inside ini sama ya, hampir sama, tapi dengan paint selection hanya dia misalnya di satu objek, di satu objek, ya kita coba dengan ya warna lain ya, saya coba. Ya ini misalnya ya. Kalau inside dia harus dari dalam ya, contohnya seperti ini. Nah, seandainya pun kita keluarkan gini, ya dia tidak akan keluar ya, tetap dia di dalamnya, inside. Nah, ya, itu paint inside ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya terangkan kali ini mengenai brush tool gitu ya. Nah, lalu ada di bawahnya ini ada spray brush. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak terpakai ya. Contoh ya, contoh. Nah, ini spray brush ini nggak terlalu banyak ya, karena orang tergantung orang, kebutuhan orang ya. Nah, lalu perbedaannya kita kalau menggunakan spray brush ini, eh, ya. Nah, ini kita pilih dia menjadi sebuah grup dia secara otomatis ya. Kita lihat di properti panelnya ini sebuah grup. Kalau kita klik 2 kali ya. Nah, ini masuk di scene 1 grup ya. Di dalam grup ada shape ya, kalau saya klik satu ini. Nah, shape, ya titik-titik ini adalah shape gitu ya. Nah, dan bisa kita ganti warnanya ya. Nah, seperti ini. Bisa kita ganti warnanya. Nah, gitu ya. Nah, ini penggunaan brush spray ya, spray brush. Ya, mungkin jarang ya, tergantung kebutuhan. Kalau memang kita ingin gunakan silahkan, tapi kira-kira seperti inilah cara menggunakannya. Ya, mungkin untuk brush ini saya pikir cukup. Bisa kita lanjutkan kepada mencoba mempraktekannya.